Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsy Ahmad Rifai Arifin. Saya berasal dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 6C di Profil Lulusan Finance Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempelajari tentang investasi asing dan perusahaan multinasional yang akan disampaikan secara langsung dengan dosen pengampu Bapak Eka Januar Muharam SMM. Langsung aja. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang latar belakang. Apa sih latar belakang investasi asing dan perusahaan multinasional? Jadi, investasi asing dan perusahaan multinasional merupakan pilar utama globalisasi ekonomi modern. Arus investasi asing langsung meningkat pesat sejak liberalisasi perdagangan pasca Perang Dunia II dan semakin cepat setelah runtuhnya tembok Berlin tahun 1989. Aliran FDI atau Foreign Direct Investment global mencapai USD 1, triliun dolar USD pada 2022 dan menurun dari 1,9 triliun pada 2021 akibat ketidakpastian geopolitik dan pengetatan moneter global. Multinational corporation seperti Apple, Toyota, Samsung, Shell, Unilever, dan Alphabet beroperasi melalui jaringan produksi dan pemasaran lintas negara. Perusahaan multinasional berperan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor geopolitik, agen transfer teknologi, dan pembentuk standar global. Pemahaman tentang FDI dan MNC penting bagi profesional bisnis internasional, khususnya dalam konteks Indonesia yang memanfaatkan FDI sebagai motor pembangunan ekonomi nasional. Lalu kita harus tahu sekarang kita akan membahas apa aja. Yang pertama ada hakikat dan konsep dasar investasi asing dalam bisnis internasional. Lalu kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional dan bagaimana definisinya dari berbagai perspektif. Setelah itu, apa saja karakteristik utama yang membedakan MNC dari perusahaan domestik biasa, dan juga bagaimanakah implikasi investasi asing dan MNC bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, kita membahas pengertian investasi asing adalah penanaman modal oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari suatu negara ke negara lain, umumnya dalam bentuk Foreign Direct Investment atau disebut FDI, dengan tujuan memperoleh kendali, keuntungan jangka panjang, serta memperluas aktivitas produksi dan bisnis internasional. Lalu ada juga jenis-jenis investasi asing. Yang pertama ada berdasarkan tingkat kendali. Berdasarkan tingkat kendali, investasi asing terbagi menjadi Foreign Direct Investment yang tadi dan juga Foreign Portfolio Investment, di mana FDI memberikan investor asing kepemilikan dan pengaruh manajerial langsung terhadap perusahaan di negara tujuan, misalnya melalui pendirian pabrik atau akuisisi saham pengendali. Sementara FPI hanya berupa kepemilikan aset keuangan seperti saham atau obligasi tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua ada berdasarkan bentuk masuk atau entry mode. FDI horizontal adalah investasi untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sama dengan yang dilakukan di negara asal, bertujuan melayani pasar lokal dan menghindari biaya perdagangan. FDI vertikal adalah investasi untuk menguasai tahapan berbeda dalam rantai nilai atau value chain. Backward vertical FDI menguasai sumber input, atau forward vertical FDI menguasai jalur distribusi atau pemasaran. FDI konglomerat adalah investasi pada industri yang tidak terkait dengan bisnis utama investor di negara asal. Selanjutnya ada berdasarkan arah integrasi. Berdasarkan arah integrasi, investasi asing dibedakan menjadi integrasi horizontal dan integrasi vertikal, di mana integrasi horizontal terjadi ketika perusahaan memperluas usaha ke negara lain dengan jenis bisnis yang sama untuk memperluas syarat pangsa pasar. Sedangkan integrasi vertikal dilakukan dengan menguasai tahapan produksi yang berbeda, baik ke hulu maupun ke hilir, guna meningkatkan efisiensi dan mengamankan rantai pasok. Jadi, secara keseluruhan, investasi asing dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kendali, yaitu FDI dan FPI, bentuk masuk ke negara tujuan, misal Greenfield, merger dan akuisisi atau joint venture, serta strategic alliance, dan arah integrasi usaha,
yaitu horizontal dan vertikal, yang masing-masing mencerminkan perbedaan strategi, tujuan, dan tingkat keterlibatan investor asing dalam kegiatan ekonomi internasional. Selanjutnya ada key factors dalam investasi asing. Kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dalam investasi asing dan multinational corporation. Faktor pendorong dalam investasi asing dan multinational corporation adalah pasar yang besar dan tumbuh, terus ada sumber daya alam melimpah, tenaga kerja terampil berbiaya kompetitif atau efficiency seeking, iklim investasi kondusif seperti insentif fiskal dan kemudahan izin, serta stabilitas makroekonomi dan nilai tukar, infrastruktur fisik dan digital yang memadai. Selain itu ada faktor penghambat yaitu ketidakstabilan politik dan risiko pengambil alihan atau expropriation, lalu korupsi dan kelemahan penegakan hukum serta perlindungan kontrak, hambatan dan birokrasi yang kompleks atau red tape. Terus ada infrastruktur yang tidak memadai seperti logistik, energi, dan telekomunikasi. Terus ada pembatasan repatriasi keuntungan dan kontrol devisa. Terus risiko nilai tukar dan inflasi yang tidak terkontrol. Berikut adalah hambatan dan pendorong faktor dalam investasi asing dan multinational corporation. Setelah kita membahas tentang investasi asing, mari kita membahas tentang MNC atau multinational corporation. MNC adalah perusahaan yang memiliki, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan produksi, pemasaran, atau jasa lebih dari suatu negara melalui jaringan anak perusahaan dan atau cabang di batas negara. Adapun karakteristik perusahaan nasional, yang pertama adalah beroperasi di beberapa negara sekaligus. Terus juga ada kepemilikan dan pengendalian lintas batas. Terus juga ada orientasi strategis global atau global strategic orientation. Terus karakteristik yang keempat adalah transfer sumber daya lintas batas atau cross border resource transfer. Terus yang kelima adalah integrasi jaringan produksi global production network, dan yang terakhir adalah skala ekonomi dan kekuatan pasar. Terus yang terakhir adalah sistem manajemen dan tata kelola yang kompleks. Secara keseluruhan, perusahaan multinasional merupakan entitas bisnis yang beroperasi dan dikendalikan oleh lintas negara dengan orientasi strategis global, jaringan produksi terintegrasi, kemampuan transfer sumber daya internasional, skala ekonomi besar, serta sistem manajemen yang kompleks untuk mencapai efisiensi daya saing global. Adapun struktur dari organisasi MNC biasanya adalah bermodel internasional, multinasional atau multidomestik atau global dan transnasional. Seperti di sini terlihat ada contoh-contohnya adalah perusahaan produksi motor dari Harley Davidson, terus ada Unilever di era lama yang berstruktur multinasional, terus ada di struktur global ada Intel atau Boeing, dan juga dari transnasional atau berbagai negara yaitu P&G, ABB, and Shell. Nah, apa sih peran Indonesia atau posisi Indonesia dalam MNC dan investasi asing? Indonesia menempati posisi strategis dalam peta investasi asing global sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan daya tarik pasar besar dan sumber daya melimpah, tercermin dari realisasi PMA sebesar 654,4 triliun pada 2023 yang didominasi sektor hilirisasi, manufaktur, dan jasa modern dengan sumber daya utama modal dari Asia Timur. Kehadiran MNC terkemuka mulai dari otomotif, MMCG, teknologi digital hingga energi seperti Toyota, Unilever, Nestle, Google, dan ExxonMobil memperkuat aliran modal, transfer teknologi, dan integrasi ke pasar global sekaligus memunculkan isu kedaulatan dan pemerataan manfaat. Untuk memaksimalkan dampak positif, pemerintah menerapkan strategi pengelolaan FDI melalui kebijakan hilirisasi SDA, pengembangan kawasan ekonomi khusus, reformasi kemudahan berusaha atau UU Cipta Kerja dan OSS, serta penguasaan SDM. Penguatan SDM melalui program Link and Match agar investasi MNC mendorong nilai tambah domestik dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pada akhirnya perusahaan MNC dan investasi asing merupakan elemen kunci
Dalam dinamika ekonomi global yang mendorong aliran modal, teknologi, pengetahuan manajerial, serta integrasi pasar lintas negara, sekaligus mempercepat proses globalisasi ekonomi. Kehadiran MNC melalui investasi asing langsung tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi negara tuan rumah, tetapi juga membentuk struktur industri, standar bisnis, dan jaringan nilai global. Namun demikian, manfaat tersebut perlu dikelola melalui kebijakan yang tepat agar investasi asing benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing nasional, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi. Jika teman-teman ingin melihat atau membaca lebih lanjut, maka boleh bisa mengklik link di bawah ini. Dan inilah referensi dari materi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.